Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selatur Rahmah. Saya salah satu kelompok 5 dengan materi konsep translasi dan refleksi matematika. Definisi transformasi geometri. Transformasi geometri merupakan cabang geometri yang mempelajari perubahan letak pada objek geometri atau bidang yang diakibatkan pergeseran atau perubahan skala. Selanjutnya, jenis-jenis transformasi. Yang pertama ada translasi atau pergeseran, yang kedua refleksi atau pencerminan. Yang pertama, translasi atau pergeseran. Translasi merupakan pergeseran suatu objek sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak tertentu sehingga ada perubahan posisi namun bentuk tetap sama. Yang kedua, refleksi atau pencerminan. Perubahan yang dilakukan dengan mencerminkan suatu objek terhadap garis atau bidang sehingga menjadi perubahan posisi dan bentuk seperti halnya bayangan benda yang dihasilkan cermin. Berikut contoh soal dan penyelesaiannya. Untuk soal yang pertama, diketahui titik A di 2,-3 ditranslasikan berturut-turut oleh titik 3 dan -1 dan ditranslasikan kembali di -1 dan 4. Maka bayangan terakhir titik A adalah, kakak akan menggambarkan diagram kartesiusnya. Awal pertama kali kita akan menggambar titik di 2,-3 di sini, dikira-kira ya. Lalu kita akan menghitung titik 2,-3 ditranslasikan oleh 3,-1, maka nilai bayangannya berada di, untuk di sumbu X nilai 2 itu ditambah dengan 3 ya. 2 ditambah 3, lalu di sumbu Y -3 ditambah dengan -1, maka A bayangan adalah 5,-4. Nah, ini awal pertama kali titik A-nya di sini ya, di 2,-3. Setelah ditranslasikan oleh titik 3 dan -1, maka bayangan A yang pertama itu ada di 5,-4. Lalu ditranslasikan kembali 5,-4 ini dengan -1,4. Maka A bayangan terakhirnya adalah di titik 4,0. Jadi 5 ditambah -1 hasilnya 4. Lalu -4 ditambah 4 hasilnya adalah 0. Maka kakak akan gambarkan titik A bayangan kedua adalah di titik sini, di 4,0. Untuk soal yang kedua adalah, diketahui titik A di -3,4 dicerminkan berturut-turut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Maka bayangan titik A adalah, jika titik A di -3,4 dicerminkan terhadap sumbu X, maka A bayangannya adalah di -3,-4. Jadi di sini yang dinegatifkan adalah sumbu Y-nya atau koordinat titik Y-nya. Kakak akan gambarkan seperti ini. Untuk titik A-nya ada di -3,4. Maka A bayangannya di -3,-4. Nah, ini kan dicerminkan terhadap sumbu X ya, di sumbu X-nya di sini. Nah, titik A-nya di sini -3,4 dicerminkan terhadap sumbu X. Maka dia disejajar. Lalu untuk A bayangan di -3,-4 dicerminkan kembali terhadap sumbu Y. Maka nilai bayangannya adalah, jadi di pencerminan terhadap sumbu Y, untuk pencerminan terhadap sumbu Y di titik bayangannya yang awal di -3,-4 dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti berada di titik 3,-4. Jadi X-nya kita positifkan dan Y-nya tetap -4 karena sumbu Y-nya di sini ya, dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti hasilnya adalah di 3,-4. Nah, untuk soal yang ketiga, jika titik A di 5,0 mula-mula dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, kemudian dicerminkan kembali terhadap garis Y sama dengan 3. Bayangan terakhir titik A adalah berada di, pertama kakak akan tuliskan dulu titik A-nya di 5,0 ya. Digambarkan di 5,0. Lalu dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Jadi rumusnya ada di video sebelumnya. Nilainya adalah 2 dikali 3 ya. Jadi 2 kali 3 dikali nilai pencerminannya ini dikurangin dengan nilai X yang awal 5.
2 dikali 3 dikurangin 5. Lalu untuk sumbu Y-nya tetap di 0, tidak diubah. Maka hasilnya adalah A bayangan 1,0. Nah, di titik A-nya 5,0, titik bayangannya di sini ya. Di A bayangan di 1,0. Nah, ini sumbu X-nya nih. Sumbu X-nya sama dengan 3. Kita kasih titik 3 di sini kalau secara gambar. Karena gambarnya seperti ini ya. Jadi dari titik A 5,0 dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan 3, maka hasil bayangannya adalah di 1,0. Jadi dia sama. Dari titik X sama dengan 3 ini dia ada 2 satuan. Lalu untuk dari titik X ketiga ini kebayangan juga 2 satuan. Nah, lalu dicerminkan kembali nih titik 1,0 ini terhadap garis Y sama dengan 3. Maka rumusnya adalah untuk nilai X-nya tetap kita tulis 1. Yang berubah itu adalah untuk nilai Y-nya. Rumusnya adalah sama seperti yang pencerminan terhadap garis X ya. Berarti 2 dikali Y sama dengan 3 ini ya. 2 dikali 3 dikurangin dengan nilai Y-nya. Maka nilai bayangannya adalah 1,6. 2 dikali 3, 6. Dikurangi 0, tetap 6. Kakak akan gambarkan seperti ini. Nah, adik-adik dapat melihat titik A bayangan yang pertama jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3, maka akan terbentuk di titik bayangan keduanya adalah di 1,6. Dengan garis Y-nya, ini titik pencerminannya ya, Y sama dengan 3. Jadi ke bawah 3, ke atas juga 3. Nah, itu adalah beberapa contoh soal tentang transformasi geometri untuk translasi dan refleksi. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.